warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sota Soma karangan Ampu Tantular. Ampu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sota Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Perbedaan yang ada di Indonesia adalah perbedaan agama, asal-usul, suku, kebudayaan, tari, pakaian adat, rumah adat, dan masih banyak lagi dari segi budayanya. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Sikap kita adalah bukan menjadi salah satu alasannya kita bertengkar dengan orang lain atau kebudayaan lain, tetapi dari perbedaan kita harus bisa hidup rukun dan bersatu. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Kata sulit yang pertama adalah sensus. Artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang kedua ada kata sulit statistik. Artinya data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Kata sulit yang ketiga adalah slogan. Artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kata sulit yang keempat adalah etnis. Artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Kata sulit yang kelima adalah adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, itu tadi kata-kata sulit yang ada pada bacaan tersebut. Sekarang ada berapa paragraf pada teks tersebut? Teks suku bangsa di Indonesia, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Anak-anak masih ingat kan cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Nah, cara menentukannya sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, sekarang kita cari pokok pikiran pada paragraf pertama. Ini ya paragrafnya. Sejak dahulu kita bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila. Bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, pokok pikiran pada paragraf pertama adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pikiran paragraf 2 pada bacaan suku bangsa di Indonesia berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah,
Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf 2. Jadi pokok pikiran di setiap paragraf itu letaknya di awal kalimat. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Pedati akan bergerak. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. 2. Angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. 3. Ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Kegiatan pertama, 1. Mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Menarik meja, hasilnya meja bergeser. 2. Aktivitas yang dilakukan, mengangkat tas bergerak hasilnya, dan menurunkan tas, hasilnya juga tas bergerak. Lalu yang ketiga, meremas kertas, hasilnya kertas berubah bentuk. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, itu ada gambar yang pertama. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Karena mobil itu didorong oleh tangan manusia, sehingga mobil itu bisa bergerak. Nah, gambar yang kedua, ada gambar lampu yang menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Karena ada gaya listrik. Yang nomor 1 tadi ada gaya gerak ya. Sedangkan gambar ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Nah, karena ada magnet, jadi itu ada gaya magnet. Ya, ada buah jatuh dari pohonnya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Yaitu gaya apa? Gaya gravitasi. Nah,
Ini ada gambar yang terakhir. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Di sini terjadi gaya gesek. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Ini ada contohnya, yaitu gaya otot pada tarik tambang. Ada juga kerajinan gerabah. Dan ada juga ini, ibu menggendong anaknya. Dan yang terakhir ada gaya otot dari hewan. Gaya otot 1. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. 2. Pengaruh gaya otot terhadap benda. A. Benda berpindah tempat. B. Benda akan berubah bentuk. C. Benda diam akan bergerak. D. Benda akan mempunyai arah. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat dari hari ke hari. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga.
Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Informasi baru apa yang kita dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia? Informasi baru yang saya dapatkan dari teks adalah sebagai berikut. 1. Gerabah adalah alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi dan belanga. Kedua, di Jawa tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta sejak tahun 1970-an. 3. Daerah Banyumolek di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terkenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karyanya kendi maling. 4. Kendi maling lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. 5. Karya gerabah sempeh berasal dari masyarakat Pulau Awu di Maluku Tengah. 6. Tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Nah, itu tadi informasi yang bisa kita dapatkan dari teks seni gerabah di Indonesia. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.